Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Syukri Alfia, BP 18110090. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan pembuatan coding, yaitu pembuatan sistem informasi pengolahan data rumah kos pengolahan data rumah kos, yang mana saya ini adalah tugas berkelompok dengan beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri dan Jerry Waldi Saputra, yang mana Jerry Waldi Saputra membuat suatu modul dari proses pembuatan coding ini. Nah, sebelumnya saya kita melakukan pembuatan layout dulu, yang mana layout ini nantinya akan menjelaskan atau membantu untuk desain sedikit desain untuk mempercantik. Di sini pada layout ini ada beberapa navbar, yaitu home, kamar, penyewa, dan tagihan. Nah, untuk navbar yang tiga ini yaitu salah satu tabel yang dibutuhkan pada pembuatan sistem informasi pengolahan data rumah kos. Nah, sebelumnya saya juga sudah membuat sebuah sistem, sudah membuat project ini dengan semampu saya, dan pada saat ini saya menjelaskan ulang dengan melakukan copy paste dan menjelaskan fungsi-fungsi dari coding tersebut. Di sini ada tiga yang dibutuhkan untuk pembuatan coding. Nah, setelah kita membuat layout, kita perlu yang namanya pembuatan. Nah, di sini kan home, katanya home menuju pada hearth. Kita langsung saja melihat webnya. Nah, kita langsung melakukan root get slash functionnya, yaitu menampilkan welcome. Nah, welcome tersebut kita sudah buat di sini menggunakan hello. Kita cek. Nah, kita bisa melakukan copy dan kita pastekan pada sini. Nah, di sini sudah ada hello, sudah berjalan function dari penampilan view tadi, dan kita mempunyai beberapa navbar, yaitu kamar, dan belum ada function apa-apa, penyewa juga belum ada function apa-apa, dan tagihan. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara melaksanakan fungsi dari tiga navbar ini. Akan tetapi saya mohon maaf sebelumnya kepada Bapak karena video ini mungkin agak panjang dan singkat, 10 menit 10 menit, terputus 10 menit per 10 menit video. Nah, pertama langsung saja kita bahas, yaitu kamar. Untuk kamar, di sini saya juga sudah melakukan copy paste. Pertama kita membuat controller kamar, yaitu nih. Pada controller kamar, kita mempunyai function index, yang mana function index ini yaitu akan menampilkan semua perintah yang ada pada kenapa laptop saya? Semua yang ada pada models KMR. Nah, nanti dia akan tampilkan pada view kamar dalam yang berada pada folder kamar. Jadi nanti apapun data yang ada pada database akan ditampilkan pada view kamar. Nah, setelah itu kita membuat model. Kita melihat apa modelsnya, yaitu model protect, yaitu tabel kamar. Dia akan menampilkan hasil dari tabel kamar, yang mana tabel kamar itu memiliki primary key-nya ID kamar. Jadi pada controller kita perlu menambahkan use up models. Nah, ini kita perlu karena ini akan berrelasi pada model kamar ini. Nah, setelah itu tadi katanya perintahnya yaitu kita perlu ke folder kamar dan menampilkan view kamar. Kita lanjut ke view folder kamar dan ke kamar dan ke view kamar.get.php. Nah, pada view kamar.get.php di sini saya sudah melakukan copy paste pada coding sebelumnya. Di sini ada beberapa yang perlu saya jelaskan. Nah, yang pertama yaitu hearth. Nah, di sini ada atribut, yang mana atribut tersebut menjelaskan tentang button.
button untuk tambah data pada server tersebut. Nah, di sini ada yang namanya a herb. A herb, ketika kita mengklik button tambah data, kita akan langsung ke bagian function kamar dan slash create. Create ini adalah function dari controller ini. Ada nanti ini bagian create. Nah, pada bagian ini. Nah, selanjutnya kita butuh tabel. Nah, di sini ada nomor kamar, nama kamar, fasilitas, harga, dan action, yang mana nantinya dia akan melakukan looping pada variabel kamar yang ada pada controller dengan menampilkan baris per baris yang seperti yaitu pada ID kamar, nama, fasilitas, harga. Nah, ini berdasarkan nama pada database yang sudah kita buat. Setelah itu, kita melakukan penyimpanan atau ada melakukan edit, ada menambah action edit. Nah, untuk edit ini kita perlu kamar dan sesuai dengan ID kamarnya. Dan untuk melakukan delete atau untuk melakukan delete kita juga membutuhkan yang namanya slash kamar menurut ID kamar. Jadi untuk melakukan edit dan delete itu sesuai dengan ID kamar. Nah, di sini ada method delete untuk menjalankan fungsi delete-nya. Nah, selanjutnya kita langsung pada web agar semua function yang kita buat itu berjalan dengan maksimal. Nah, di sini webnya belum ada, kita tambahkan di sini dulu. Kita tambahkan di sini, ini yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu kita tambahkan use untuk kamar. Dan di bawahnya kita tambahkan juga root untuk kamar. Nah, kita save dan kita coba jalankan. Kita klik kamar. Nah, langsung masuk ke sini karena sebelumnya untuk data kamar sudah saya tambahkan. Nah, sudah saya tambahkan satu. Ini dia. Makanya di sini tampillah data yang ada pada database. Setelah itu, kita perlu menambahkan data di sini. Nah, di sini belum berjalan untuk create tambahnya, karena kita belum membuat function pada untuk penambahan create. Nah, di sini kita perlu juga menambahkan function create, yang mana di sini kita dapat mengcopy saja dan kita pastikan di sini. Setelah itu kita menambahkan, katanya function create akan menampilkan form tambah yang ada pada folder kamar. View, bagian view. Nah, pada kamar kita tambah di sini, kita buat di sini new file form tambah.blade.php. Oh, berarti sudah ada. Nah, ini dia untuk form tambah. Sudah berada di form tambah di sini. Di sini ada form tambah menggunakan action. Actionnya yaitu pada kamar. Ya, ketika kita sudah melakukan form tambah, maka dia akan menggunakan action kamar dan metodenya menggunakan post. Karena untuk melakukan form tambah ini melakukan penyimpanan data. Untuk penyimpanan data dia menggunakan metode post. Tapi jika untuk menampilkan saja seperti tadi, kita hanya menggunakan metode get. Nah, di sini juga seperti biasa ada form input, ada form input yang mana form input ini memiliki name ini harus sesuai dengan store nantinya, dan value all. Nah, value all ini berfungsi ketika kita salah atau kita belum menginputkan salah satu dari form untuk menyimpan data, maka datanya tetap berada pada form text field-nya, akan tetapi dia
tidak berubah, dia tetap berada di sana. Oke, mohon maaf terputus karena untuk Bandicam cuma 10 menit yang gratis dan berbayar selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang form tambah tadi. Dan di sini ada function error. Ini ada fungsi untuk validate nanti, validasi. Nanti jika seandainya ada salah satu text field pada form tambah tersebut belum terisi, maka dia akan mengeluarkan pesan bahwasanya pesan ini harus diisi, kolom ini harus diisi. Jadi gitu. Itulah fungsi dari error tersebut. Nah, di sini untuk ketika kita sudah menginputkan dan ada salah satu kolom yang belum kita isi, maka dia akan tetap ada karena hilang, tetap menggunakan data yang sudah kita infokan, yaitu kita menggunakan function value all harga, value all fasilitas, value all nama. Jadi data yang sudah kita input, walaupun yang ada salah satu yang belum kita input, dia akan tetap berada pada data yang sudah kita inputkan, dia tidak akan hilang. Nah, untuk submit button sama seperti pada umumnya, yaitu kita menggunakan button yang bertipe submit, itu kita akan menyimpan, dan batal kita akan kembali kepada bagian slash kamar. Kita save, kita simpan, dan kita lanjut pada web, kita membuat lagi route-nya, yaitu route create. Kita tambah di sini create. Nah, di sini bukan indeks lagi, ini kita ganti kelasnya create. Nah, kita coba jalankan. Kita refresh. Dan kita tambah. Nah, ini dia. Coba kita tambah di sini nama kamarnya yaitu Melati. Fasilitasnya kasur lemari meja dengan harga 500.000. Kita save. Nah, di sini katanya error karena ada metode support get head. Nah, di sini kita perlu Nah, karena di sini kita baru saja membuat create. Create ini, function create cuma sampai di sini. Saya lupa bahwasanya fungsi create itu cuma sampai ini. Kalau untuk melakukan penyimpanan, kita butuh function lagi, yaitu pada store. Nah, saya lupa, mohon maaf. Lanjut kita pada store. Agar data tersebut bisa kita simpan ke database, kita membuat data store dulu. Nah, di sini kita akan membuat data. Nah, ada request validate, yaitu validasi, yang mana validasi namanya harus diisi, fasilitas harus diisi, harga harus diisi, yang mana nantinya data akan membuat data baru pada view kamar dan pada model kamar yang namanya sesuai dengan database dan sesuai dengan pada form tambah ini. Nih namanya harus sesuai dengan bagian root, fasilitas, harga, dan jangan lupa membuat data variabel data save karena variabel data save ini akan berfungsi untuk menyimpan pada database. Nah, setelah itu kita akan mereturn kembali kepada slash kamar. Nah, selanjutnya kita save dan kita tambahkan di sini untuk penyimpanan. Kita tambah di sini untuk penyimpanan. Kita ganti di sini post. Kalau untuk penyimpanan dia harus menggunakan post. Kita kembali setelah kita simpan, dia akan kembali kepada slash kamar. Kita coba jalankan. Nah, dia akan bertambah. Jadi untuk form data, tambah data, kita berhasil melakukannya. Untuk edit,
masih belum berjalan karena kita belum membuat function edit pada controller kamar. Kita dapat melakukan function editnya di sini. Untuk mempersingkat waktu, saya mohon maaf kepada Bapak, mungkin saya hanya mengcopy saja karena memang ini murni saya yang buat sendiri, Pak. Jadi lanjut, saya akan mengcopy bagian ini. Nah, di sini pada function edit, kita membuat variabel data, ini bebas, apapun namanya, variabel data yang mana nantinya akan model kamar akan menampilkan ID kamar, akan memanggil di mana ID kamar akan yang pertama akan menampilkan sesuai dengan ID kamar akan menampilkan form ubah. Nanti ada form ubah yang berada pada folder kamar. Nah, nanti untuk form ubah ini, kita dapat melakukan edit pada data yang sudah ada. Kita save, dan kita save, dan kita lakukan pembuatan view. Katanya di sini view kamar form ubah. Jadi kita cari view kamar, kita tambah file, itu form ubah .blade.php. Masih ada 4 menit lagi. Nah, kita ambil saja di sini untuk form ubah kamar, kita Ctrl A, Ctrl C, dan kita pindahkan pada form ubah yang ada pada sini. Nah, pada form ubah sama dengan form tambah tadi, semuanya sama, dengan berbeda pada actionnya saja. Tadi pada form tambah, actionnya cuma action kamar saja. Nah, di sini actionnya itu langsung ke kamar sesuai dengan data ID kamar. Jadi dia akan memanggil data put. Kan ini akan metode untuk pemanggilan. Jadi dia akan memanggil data sesuai ID kamar. Nah, kita dapat merubah data tersebut. Nah, ini semua. Nah, di sini ada tambahan. Nah, ini yang menampilkan atau memanggil data yang sudah ada. Nah, jadi ketika kita klik edit, dia akan memunculkan data yang sudah ada, yang dapat kita edit. Untuk form tambah dan form ubah ini mungkin sama saja, alurnya sama, dan kita save. Setelah itu kita tambahkan pada web. Kita buat root baru, rootnya sama dengan root create. Akan tetapi kita ganti di sini edit. Di sini juga kelasnya edit. Kita save dan kita coba jalankan. Nah, masih not found. Coba kita lihat di sini. Oh, jadi kita menggunakannya harus memakai panggilan edit. Harus ada ID. Nah, kenapa not found tadi? Karena kita tidak memanggil sesuai ID. Kita memanggil edit karena untuk edit itu di sini dijelaskan dengan adanya ID, melalui ID. Makanya tadi not found untuk pas kita menjalankannya. Jadi karena di sini fungsi controller, function edit melalui ID. Jadi di sini kita juga perlu membuat kamarnya melalui ID dan baru kita fungsi edit dan langsung ke kelas edit. Kita simpan dan kita coba jalankan kembali. Nah, baru muncul. Tadi kita untuk kamar. Nah, untuk kamar ini kenapa? Pada nomor 1, ID kamar nomor 1 kita ada itu nama mawar. Kita coba kita edit menjadi mawars dan kasur dan lemari harganya 400. Kita simpan. Masih not found. Karena kita belum membuat yang namanya store untuk si edit. Bukan store lagi, tapi update. Itu pada bagian update ini.
bagian update nih. Kita bisa mengcopy bagian update. Baik, saya lanjutkan. Kita dapat mengcopy bagian update dan kita pastikan pada function update pada yang kita jalankan saat ini. Yang mana function update ini isinya sama dengan function store nih. Karena dia sama-sama fungsi untuk melakukan penyimpanan data. Nah, setelah itu kita save dan kita tambahkan root. Rootnya di sini. Rootnya kita menggunakan root post juga. Yang mana root post ini dia melalui ID juga dan menggunakan function update. Kita save dan kita coba jalankan. Save bentuk form ubah. Kita menggunakan method put. Nah, karena di sini di form ubah kita menggunakan method put, jadi kita di sini juga harus menggunakan method put untuk rootnya. Jadi baru kita bisa menjalankan update. Oke. Selanjutnya untuk delete kita juga belum bisa menjalankan delete karena kita juga belum membuat fungsi pada controllernya. Jadi kita lanjut ke bagian delete, itu destory. Untuk mempersingkat waktu kita copy saja codingnya. Yang penting saya akan menjelaskan coding yang saya copy ini ya. Nah, di sini pada function destory model KMR, model kamar, di mana ID kamar akan melakukan delete sesuai ID kamar yang ada pada model. Bisa kayak gitu membacanya. Return, dia akan membaca dan kembali kepada bagian kamar. Setelah dia melakukan delete, dia akan melakukan kembali kepada kamar. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan root lagi. Kita copy dan kita pastikan di sini. Jadi ganti delete. Dia akan sesuai ID dan di sini fungsinya destory. Kita save dan kita coba jalankan. Untuk ini kita hapus destory. Destory. Apakah benar tulisannya? Oh, salah. Destroy. Kita save, kita reload, kita lakukan. Oke. Berarti pada tabel kamar sudah berfungsi tambah data, edit, dan delete. Selanjutnya kita membuat lagi fungsi yang sama pada penyewa. Sebenarnya untuk melakukan penambahan pada fungsi kamar dan
kamar penyewa dan tagihan itu sama. Nah, alurnya sama, akan tetapi perbedaannya cuma pada penamaan variabel-variabelnya saja. Jadi di sini kita lakukan ulang dengan menambahkan controller PHP artisan make controller penyewa controller. Kita kasih resource biar nanti dia udah mana controller. Di sini sudah ada. Mohon maaf sekali lagi Pak untuk mempersingkat waktu. Jadi saya akan melakukan copy juga. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing coding yang ada. Untuk controller penyewa, kita Ctrl A, Ctrl C saja, dan kita Ctrl A, Ctrl V. Di sini saya akan jelaskan masing-masingnya. Nah, di sini untuk penyewa, kita butuh yang namanya model penyewa. Nanti kita buat juga. Dan untuk indeks sama seperti kamar tadi, kita akan memanggil variabel penyewa sesuai dengan function yang ada pada model, semua yang ada pada model. Yang mana nanti model akan memanggil tabel penyewa. Setelah itu dia akan return view penyewa dengan nama penyewa yang ada pada folder penyewa. Dan juga repack, langsung dia compact. Setelah itu, untuk function create seperti tadi, itu function create berfungsi untuk melakukan form tambah pada server yang kita buat. Nah, function store berfungsi untuk penyimpanan hasil dari kita tambahkan form tambah tadi. Dan ini sesuai dengan nama atau field yang ada pada tabel penyewa. Nah, setelah itu ini lakukan validasi. Seperti validasi isi dari ini. Nah, selanjutnya juga seperti itu. Untuk edit variabel data, dia akan menampilkan atau memanggil satu data sesuai dengan ID penyewa yang mana terdapat pada tabel penyewa atau model penyewa. Nah, nantinya dia akan mereturn view form ubah yang ada pada folder penyewa. Setelah itu, dia melakukan update, function update. Function update ini berfungsi untuk menyimpan hasil dari edit yang sebelumnya kita lakukan. Itu sama untuk function edit. Function update ini sama dengan function store sebelum yang di atas tadi, karena dia sama-sama berfungsi untuk penyimpanan ke database. Nah, fungsi store ini. Nah, selanjutnya yaitu destroy. Destroy ini adalah function untuk melakukan delete. Setelah itu kita save dan kita melakukan pembuatan view. Yaitu ada dua view di sini yang perlu kita tambahkan. Yang pertama yaitu view form tambah yang ada pada folder penyewa dan form ubah yang ada pada folder penyewa. Jadi pada view kita tambahkan lagi folder penyewa. Nah, pada folder penyewa kita tambahkan file form tambah.blade.php. Kita melakukan copy paste lagi. Pada view penyewa, form tambah, kita Ctrl A, Ctrl C, dan kita pastikan pada ini. Kita save. Sama seperti kamar tadi, sudah cukup jelas saya jelaskan pada bagian kamar tadi. Di sini juga sama, dia menggunakan metode post, tapi actionnya penyewa sesuai, kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita, dan juga menyesuaikan untuk form inputnya juga menyesuaikan kebutuhan kita. Setelah form tambah, kita menambahkan file yaitu form ubah.
form ubah .blade.php. Kita juga bisa melakukan copy paste. Baik, mohon maaf disambung lagi. Kita dapat melakukan copy paste. Dan kita save. Di sini sama, saya jelaskan cukup sama. Di sini ada metode put, kayaknya sama. Kita save dan kita langsung membuat modelnya. Tadi kita tinggalkan karena kita langsung ke itu. Kita buat di sini view modelnya tadi penyewa, penyewa.php. Untuk model penyewa. Nah, di sini kan sudah dijelaskan bahwa pada model penyewa ini dia akan melakukan protected pada tabel penyewa, yang mana tabel penyewa itu memiliki primary key-nya yaitu ID penyewa. Kita save dan kita lakukan root. Kita copy saja ini. Atau bisa juga kita lakukan, karena ini terlalu banyak, kita singkat menjadi seperti ini. Seperti ini saja, kita singkat. Karena kita kan menggunakan function dari resource semuanya kan. Jadi kita bisa menggunakan root resource. Ini kita matikan saja, Ctrl slash. Dan ini kita juga matikan menjadi Ctrl slash. Dan kita pastikan ini jadi V. Kita ganti ini menjadi modelnya tadi penyewa. Kita save. Coba kita jalankan. Nah, setelah itu kita tambahkan di sini controller penyewa controller. Kita save dan ini juga kita ganti penyewa controller. Kita save dan kita jalankan. Oh iya, kita belum mempunyai di sini katanya tidak ditemukan view penyewa dan file-nya. Jadi kita belum mempunyai view penyewa. Untuk tampilan listnya berarti kita buat penyewa.blade.php. Kita copy saja. Ctrl C. Ini sebenarnya penyewa.blade ini adalah bentuk dari susunan table atau sama dengan tampilan saja di sini. Ada nama ID penyewa, nama, alamat, nomor HP, kamar, dan tanggal masuk. Ini sesuai dengan nama-nama yang ada pada database. Kita save dan kita coba jalankan kembali. Nah, ini dia. Nah, di sini sudah jelas tabelnya dan kita coba inputkan secara manual pada penyewa. Kita coba tambahkan secara manual apakah tampil. ID penyewa yang pertama, namanya itu saya Sylvia Padang.
nomor HP, Sayyidatul Sarah, ID kamar nomor 1, tanggal masuk tanggal 2 bulan 1, kita kirim. Mohon maaf, dikirim dan berhasil pada database ini. Berhasil penambahan, kita coba reload di sini. Nah, tampil. Nah, tadi kita sudah sekaligus membuat function create-nya kan. Kita coba langsung. Nah, berarti sudah muncul. Kita tambahkan di sini Ica. Kita tambahkan alamatnya di dansa baris, nomor HP-nya terserah, nomor kamarnya nomor 2, dan tanggal masuknya tanggal 23 bulan 12 2021. Kita simpan. Nah, ada di sini. Berarti function tambah sudah berjalan, kita lakukan pengeditan. Nah, juga udah kita ganti icam jadi S dan kita simpan. Icam jadi S, oke, udah jalan, kita lakukan delete. Oke, pas. Jadi untuk data kamar dan penyewa sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan melakukan tagihan. Sebenarnya konsepnya sama, jadi sini saya memang menjelaskan yang pertama tadi saja pada kamar. Untuk selanjutnya saya melakukan copy paste saja lagi. Karena konsep dari pembuatan CRUD itu sama. Nah, kita membuat dulu controller tagihan. PHP artisan make controller tagihan controller. Kita pakai resource supaya lengkap. Di sini pada tagihan controller ada indeksnya banyak di sini. Bisa kita lakukan copy saja dari sistem atau coding yang sudah saya buat. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V. Jadi di sini penjelasannya sama seperti sebelumnya, yaitu di sini sama, itu ada tagihan controller. Di sini sedikit berbeda. Itu pada function index dia akan menampilkan variabel tagihan sesuai dengan model tagihan. Dia akan menampilkan semuanya. Dan dia akan return view tagihan, file tagihan yang berada pada folder tagihan. Nah, untuk create agak sedikit berbeda karena di sini ada penyewa dan ada kamar. Nah, dia akan memanggil hasil dari semua yang ada pada model penyewa dan model kamar, sehingga dia nanti akan view menampilkan form ubah yang ada pada folder tagihan dan menggunakan compact dengan tabel penyewa dan kamar. Untuk store sama, tetap seperti biasa, sama untuk store-nya. Dan untuk store sama, untuk edit juga sama, masih menggunakan coding yang sama. Dan untuk update juga sama, untuk penyimpanan seperti store, dan untuk destroy juga sama. Kita save. Di sini, karena kita menggunakan dan memanggil function atau model kamar dan penyewa, jadi kita harus menambahkan di sini kamar, model kamar, dan penyewa. Nah, selanjutnya kita membuat model dari tagihan. Model tagihan. Di PHP artisan make model tagihan. Model tagihan, mana model-model? Nah, di sini kita bisa melakukan copy juga.
Kita copy, kita paste. Baik, saya lanjutkan kembali. Kita copy dan kita paste. Di sini ada seperti biasa, seperti sebelumnya pada kamar dan penyewa. Di sini ada dua function ini kan, dua coding ini, yang mana dia akan protect tabel tagihan dan yang mana tabel tagihan itu memiliki ID primary key-nya yaitu ID tagihan. Setelah itu kita kembali protect variable yaitu tagihan untuk si tagihan ada ID tagihan, ID penyewa, ID kamar, tanggal masuk, tanggal tagihan dan total bayar. Ini sesuai dengan field-field yang ada pada tabel tagihan. Di sini ada public function penyewa, return this belongs to. Nah, di sini menyatakan bahwa pada fungsi public function penyewa ini, dia akan menampilkan atau return belongs to, menampilkan relasi dengan si penyewa, dengan model penyewa. Dan juga pada function kamar, dia akan melakukan relasi pada function kamar. Kenapa? Karena pada tabel tagihan ini ada relasi antara ID penyewa dengan ID kamar. Kita save. Dan selanjutnya kita buat view dari tagihan. Kita buat folder baru, tagihan, dan kita buat form tambahnya dulu. Form tambah .blade.php. Kita copy saja dari form tambah di sini. Form tambah. Dan kita tambahkan lagi form edit. Di form ubah .blade.php. Form ubah. Kita save. Untuk form tambah, form ubah, form ubah, function controller itu semuanya sama, baik itu tuh penyewa, kamar maupun tagihan itu fungsinya sama. Jadi karena saya sudah menjelaskan pada bagian tabel penyewa tadi, jadi untuk selanjutnya saya melakukan copy paste lagi gitu untuk menghemat waktu. Karena untuk saya menggunakan aplikasi Bandicam yang mana Bandicam ini hanya terbatas 10 menit saja untuk menjelaskan. Selanjutnya saya akan menambahkan untuk tampilan list datanya, yaitu namanya penyewa.blade.php. Kita lihat penyewa.blade.php, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Di sini sama seperti tadi. Nah, ada ID penyewa, dia akan memanggil sesuai baris yang ada pada model si penyewa sesuai dengan tabel. Kita save dan kita coba jalankan. Not found karena kenapa not found? Karena kita belum membuat web atau rootnya lagi. Kita bisa membuat rootnya seperti ini juga, Ctrl C saja. Kita V, kita ganti di sini menjadi tagihan controller. Di sini tagih. Jadi di sini kita perlu menambahkan controller satu lagi. Itu tagihan controller. Kita save dan kita jalankan. Nah, di sini katanya view tagihan dan tagihan belum ada. Kita coba lihat dulu ya.
Ini penyewa. Ringan. Tagihan. .php. Isinya Ctrl A. Ctrl A, Ctrl C. Ctrl A, Ctrl V. Kita jalankan. Nah, di sini sudah ada nomor tagihan, nama penyewa, nama kamar. Nah, ini bisa kita tambahkan dulu secara manual pada tagihan, pada database. Satu, ID penyewanya. Satu, ID kamarnya 2, tanggal masuk, membayar pada keseluruhan. Refresh. Nah, jadi apapun data yang ada pada database dapat kita tampilkan pada server ini. Nah, kita lanjut penambahan data. Nah, di sini kita dapat menambahkan data seperti yang bisa dilihat. Untuk tambah data, di sini form tambah, kita Ctrl A, Ctrl C. Form tambah pada tagihan, Ctrl A, Ctrl V, kita save. Form ubahnya juga kita Ctrl C, form ubah Ctrl A, Ctrl V, Ctrl save, kita jalankan. Nah, di sini untuk tambah, dia kita menggunakan option. Nah, fungsi optionnya seperti ini. Nah, ada optionnya seperti ini. Actionnya pada tagihan seperti tadi tetap sama menggunakan method post. Dan juga ada select option. Di sini dia menggunakan select option. Nah, itulah fungsi dari relasi ini. Ini fungsi dari relasi, dan fungsi inilah yang dimaksud dengan fungsi relasi yang akan menampilkan pada sini. Nih, ini fungsinya. Dia berkaitan antara fungsi yang ada pada model dan juga pada form tambah, serta berhubungan juga dengan controller. Nih, pada bagian create. Nah, ini dia. Ini codingnya ada maksud itu dengan melakukan relasi, karena di dalam satu tabel tagihan ini mempunyai dua relasi dengan tabel lain. Makanya di sini dijelaskan ada dua penggunaan model. Nah, di model juga dijelaskan ada relasi pada dua tabel, sehingga nanti pada form tambah dia akan melakukan select option pada nama penyewa dan nama kamar. Nih. Nah, di sini maksudnya label itu adalah penamaan untuk nama select option. Select option menggunakan looping for each, yang mana for each-nya ini sama dengan for each yang ada pada kamar.php dan penyewa.php kalau penyewa. Jadi dia sama berrelasi. Nah, setelah itu yang lainnya sama dengan yang form tambah pada penyewa dan pada kamar. Cuman bedanya hanya pada pemanggilan select option saja. Itu juga pada form tambah.
sama, dan juga begitu. Oke, kita lanjutkan karena terputus karena sudah 10 menit. Dan selanjutnya itu setelah kita membuat form tambah, kita bisa memilih. Dia akan menampilkan nama penyewa. Di sini kan nama penyewa baru satu. Nah, baru satu dan kamar juga satu. Nanti dia ketika tambah, dia akan menampilkan nama satu dan kamar serta tanggal masuk kita inputkan sendiri. Misalnya tadi tanggal berapa ya? Tanggal 2 bulan 1. Nah, sebenarnya saya ingin itu ketika mengklik nama Indah Syukra ini, dia langsung muncul di sini ID kamar, di sini juga langsung muncul tanggal dia masuk. Terusnya kayak gitu. Cuman saya tidak menemukan coding untuk itu, jadi saya hanya bisa melakukan seperti yang saya pahami saja. Nah, seharusnya itu ketika saya menambahkan, saya klik nama saya Indah Syukrafia, dia akan memanggil data yang dia akan memanggil semua data yang ada di penyewa. Karena di penyewa itu juga sudah ada ID kamar, sudah ada tanggal masuk. Jadi bedanya cuma kita menginputkan tanggal tagih aja. Nah, saya juga ingin ketika tanggal masuknya sudah ada, dia langsung muncul tanggal tagih sebulan dari tanggal masuk. Cuman saya tidak mendapatkan codingnya dan belum sampai ke sana ilmu saya. Jadi saya cuma menginputkan kembali secara manual gitu. Nah, saya simpan. Nah, juga gagal dalam penyimpanan, saya tidak tahu salahnya di mana karena sudah saya cek satu persatu mungkin sudah sama dengan tagihan dengan penyewa dan kamar. Jadi untuk ketika melakukan save dia tidak berhasil, dia tidak ada menampilkan error, dia tidak menampilkan pesan error di mana kita bisa melakukan perubahan. Menurut saya jika bermasalah pada web tidak juga karena di sini saya untuk web juga sudah membuat use controller dan juga sudah membuat di sini untuk tagihnya. Jadi saya nggak tahu di mana salahnya. Nah, jadi saya skip dulu untuk simpan. Saya tidak berhasil dan untuk edit mungkin bisa saya lakukan pengeditan. Di sini saya ganti harganya jadi 400.000. Disimpan. Nah, berhasil. Dan untuk delete juga berhasil. Nah, untuk menambah tidak berhasil karena saya tidak tahu di mana salahnya. Jadi kalau untuk menambahkan masih dengan secara manual kayak gini. Kayak gini. Untuk ditampilkan di sini dia bisa. Dia muncul. Untuk yang lainnya tidak. Nah, selanjutnya setelah semua navbar ini sudah berfungsi, CRUD-nya saya juga berusaha untuk membuat login, tapi setelah saya jalankan masih error, nggak tahu kenapa di mana salahnya. Saya tutup kembali, saya tutup semuanya, dan kita lanjut pada pembuatan login. Nah, kembali kita kepada layout. Di sini kita tambahkan yang baru. Nah, di sini ada function login. Nih, sudah ada URL login, URL untuk login, dan kita tambahkan pada web. Kita buat route-nya dulu. Route-nya untuk login itu seperti ini. Kita tambahkan paling bawah. Kita save. Dan kita
refresh. Nah, sini login. Nah, ketika kita klik login, dia belum ada lagi karena kita belum membuat login controller. Nah, maka kita buat login controller dulu. Itu php artisan make controller login controller. Nah, berhasil. Controller. Nah, untuk mempercepat juga, saya langsung copy saja dan saya jelaskan sedikit. Nah, di sini sama fungsinya. Ada function index yang mana dia akan mereview view login. Nanti ada view login yang mana nanti pada view login ini ada beberapa field yaitu seperti username, email, dan password yang akan diminta untuk sebuah login. Nah, selain itu ada fungsi create juga. Nah, setelah itu kita coba jalankan. Kita save dulu dan kita jalankan Ctrl R. Login controller. Oh ya, pada sini kita belum buat juga login controller. Login controller. Sebenarnya untuk buat login ini alurnya juga sama dengan yang lain. Nah, di sini katanya juga login index. Nah, di sini katanya pada login controller, jadi pada function index kita membutuhkan yang namanya view login yang memiliki kelas index. Jadi kita perlu membuat view login juga. View folder baru itu login, dan di dalam login kita buat file yang namanya index.php. Boleh kita copy saja. Di sini saya juga sudah membuat dan mengambil bootstrapnya. Di sini kita paste aja. Di sini meminta itu email dan password. Kita save dan kita lakukan. Nah, di sini ada login index. Kita coba login. Salah nama. Login index. Ctrl S, kita reload. Nah, ini dia minta email dan password. Nah, untuk setelah itu kita perlu melakukan register dulu untuk melakukan login. Jadi kita bisa menambahkan ini. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini dia. Katanya di sini belum register, yuk register sekarang. Nah, belum ada karena kita belum mempunyai register, belum mempunyai controller register. Kita buat controller register dulu. Itu php artisan make controller register controller. Nah, kita bisa kopikan kembali. Register controller, kita Ctrl A, Ctrl C, dan kita Ctrl A, Ctrl V. Di sini register controller dia menggunakan model user yang ada pada
server Laravel yang sudah kita install dan juga mempunyai indeks. Baik, kita lanjut. Yang mana pada register ini juga mempunyai indeks register yang menampilkan view view index yang ada pada folder register. Selain itu juga mempunyai store. Kenapa mempunyai function penyimpanan? Karena untuk register dia akan ketika dia melakukan registrasi yang diinputkan yaitu name, email, dan password akan tersimpan pada database, akan tersimpan pada tabel yaitu tabel user, yaitu model user, dan nantinya ketika kita login, data yang sudah masuk pada tabel user akan dipanggil untuk login. Nah, itulah yang disebut dengan register. Makanya di sini perlu yang namanya store untuk penyimpanan data. Setelah itu, kita lanjut pada model user. Kita save dulu dan kita lanjut pada model user. Model user tetap sama, name, email, dan password. Oke, kita save. Dan selanjutnya kita coba jalankan dulu di mana salahnya. Melakukan register, not found, karena kita belum membuat rootnya. Kita coba buat root dulu. Kita tambahkan di sini sebelumnya yaitu register controller, dan kita juga menambahkan root di bawah ini. Register controller, kita save di sini register, kita save dan kita jalankan. Nah, di sini katanya target kelasnya dan exit. Register controller class indexnya, karena untuk class index kita belum punya pada register, jadi kita perlu membuat view register dulu. Dan folder folder baru itu register. Dalam register kita buat index.blade.php. Kita bisa copy Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S, kita jalankan. Nah, setelah itu kita juga perlu menambahkan pada web ini untuk loginnya, untuk rootnya. Itu root post, karena tadi saya katakan pada register ini dia ada proses penyimpanan. Jadi kita perlu yang namanya menggunakan post. Kita save dan kita coba jalankan. Kita login, register dulu, dan exit. Register controller. Kenapa register controller? Register controller. Register. Kenapa dia tidak jalan? Oh, register. Di sini register. Oke, ketemu kesalahannya. Dah muncul. Di sini sudah ada form register dan sudah ada form login. Nah, ketika kita sudah register, kita kembali ke login. Ketika kita belum login, kita kembali ke register. Dan kita register dulu. Saya inputkan nama saya.
email dan password. Nah, di sini ada kesalahan ketika melakukan register, dia tidak tersimpan dan tidak menunjukkan pesan errornya. Sama seperti tagihan tadi. Nah, karena di sini belum berhasil untuk penyimpanan data, maka belum bisa melakukan login. Sebab sini perlu pemanggilan data dari register tadi. Nah, tidak bisa. Jadi mohon maaf sebelumnya Bapak, untuk sistem yang kami buat memang hanya sampai di sini karena memang kemampuan kami sampai di sini. Kami tidak menggunakan atau tidak minta bantuan sama yang lain, memang sebagai pure pure dari ilmu yang kami punya gitu. Nah, untuk ini saya tidak tahu di mana kesalahannya karena waktunya sudah mepet, sudah, karena saya tidak mau menyelesaikan dalam waktu yang hamin jam, beberapa jam, karena saya tidak mau, karena oleh karena itu saya tetap melanjutkan, tetap membuat videonya walaupun masih ada yang error beberapa, terutama pada login. Memang pada login ini belum sama sekali ada berhasilnya. Nah, untuk konsep dan untuk alur saya paham, karena nantinya ketika kita melakukan login, dia akan ada section. Ada section. Ketika login, dia akan masuk ke bagian-bagian ini, Pak, gitu. Untuk pembuatan CRUD kami berdua sudah paham, dan untuk pembuatan login juga paham, tapi kami tidak tahu di mana kesalahan dari ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan, dan memang pure ini kami membuat Pak. Dan untuk kesalahan-kesalahan ini juga sudah kami usahakan untuk mencarinya, akan tetapi tidak ketemu untuk kesalahannya. Yang penting selama 1 semester yang diajarkan yaitu CRUD kami juga paham. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak selama 1 semester sudah memberi kami ilmu, dan ilmu tersebut sangat bermanfaat untuk mengerjakan tugas akhir pada saat ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.